Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Nurmalia Dewi. Di sini saya akan membahas materi tentang pendidikan multikultural dalam kelas sosial dan agama. Pendidikan multikultural dalam kelas sosial dan agama memiliki 3 fokus utama, yaitu kelas sosial dalam pendidikan, seleksi akademik dan dampaknya, serta peran agama dalam pendidikan. Kelas sosial dalam pendidikan. Pendidikan seringkali memperkuat stratifikasi sosial. Laporan Coleman menemukan bahwa prestasi akademik siswa lebih dipengaruhi oleh status sosial ekonomi keluarga dibandingkan dengan kualitas sekolah itu sendiri. Selain itu, Jonathan Koze mengkritik sistem pendidikan di Amerika Serikat yang menciptakan sekolah dengan kualitas berbeda bagi kelas menengah dan kelas bawah, menciptakan ketimpangan pendidikan. Di antaranya yaitu struktur pendidikan seperti tracking akademik, tes EQ, dan program berbakat lebih menguntungkan siswa kelas menengah dan atas. Implikasi sosial dan dampak akademik. Tracking akademik seringkali menciptakan sistem kasta terselubung di sekolah. Studi oleh Reyes menunjukkan bahwa pengelompokan siswa sejak dini berdasarkan latar belakang sosial dapat membentuk pola yang menghambat perkembangan akademik mereka. Siswa dari kelas akademik bawah yang ditempatkan di jalur akademik rendah cenderung tetap berada di posisi tersebut karena ekspektasi lingkungan terhadap mereka lebih rendah. Solusi yang ditawarkan yaitu solusi untuk mengurangi ketimpangan, di antara menyeimbangkan pendanaan sekolah agar fasilitas pendidikan lebih merata. Kemudian reformasi dalam sistem tracking akademik agar seleksi lebih berbasis potensi dan bukan latar belakang ekonomi, serta menawarkan lebih banyak beasiswa bagi siswa dari kelas ekonomi rendah untuk meningkatkan akses ke pendidikan berkualitas. Selanjutnya yaitu tentang seleksi akademik dan dampaknya. Seleksi akademik seringkali memperkuat ketimpangan sosial. Christopher James menyimpulkan bahwa ketimpangan sosial hanya bisa dikurangi sekitar 1% melalui peningkatan kualitas sekolah tanpa reformasi sosial yang lebih luas. Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa pendidikan seringkali lebih berfungsi untuk memproduksi ketimpangan sosial daripada menguranginya. Hal ini dapat berdampak pada mobilitas sosial, di mana tracking akademik di sekolah menengah sangat mempengaruhi peluang mahasiswa itu untuk masuk ke perguruan tinggi. Pelacakan ini tidak selalu berbasis prestasi, tetapi lebih sering didasarkan pada latar belakang ekonomi dan sosial. Solusi yang ditawarkan diantaranya yaitu solusi untuk reformasi seleksi akademik, yang di dalamnya merupakan penerapan kebijakan afirmatif untuk membantu siswa dari kelas bawah mengakses jalur akademik unggulan dan mendesain ulang kurikulum agar lebih fleksibel bagi siswa dari berbagai latar belakang sosial. Yang terakhir yaitu peran agama dalam pendidikan. Pendidikan seringkali berhadapan dengan perbedaan nilai dan keyakinan agama. Kaum fundamentalis agama seringkali menolak teori ilmiah dari kurikulum sekolah, seperti teori evolusi. Beberapa komunitas agama juga menentang buku teks dan materi ajar yang dianggap bertentangan dengan keyakinan agama mereka. Selain itu, hak berdoa di sekolah menjadi salah satu isu kontroversial yang sering memecah belah masyarakat. Hal ini dapat berdampak serius bagi kelompok minoritas, yaitu dengan adanya siswa dari kelompok agama minoritas yang sering merasa kurikulum sekolah tidak mengakomodasi keyakinan mereka. Sekolah sering menghadapi dilema dalam menyusun kurikulum yang seimbang, sehingga karena ada tekanan dari berbagai kelompok agama. Solusi yang ditawarkan yaitu solusi untuk
melakukan pendidikan yang lebih inklusif, yang artinya pendidikan menawarkan mata pelajaran agama sebagai pilihan, bukan kewajiban. Ya, dengan mengembangkan kurikulum netral yang menghargai keberagaman tanpa mengesampingkan standar akademik, hal ini dapat menyediakan ruang diskusi akademik tentang berbagai perspektif agama tanpa memihak salah satu pandangan. Demikian pembahasan dari saya. Hal ini dapat disimpulkan sebagaimana ketimpangan kelas sosial, sistem seleksi akademik yang bias, dan konflik agama dalam kurikulum masih menjadi tantangan utama dalam pendidikan multikultural. Solusi utama untuk menyiasati hal tersebut adalah dengan menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan inklusif, sehingga semua siswa memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat pembelajaran akademik, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan menghargai keberagaman. Demikian pembahasan yang saya sampaikan. Apabila ada beberapa salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.